Jadi saat ini dalam podcast yaitu terkait pendaftaran Bintara Prajurit Karir Gelombang Kedua dan Tamtama Prajurit Karir Gelombang Ketiga TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025. Ya baik, bersama saya Eva Basaria dalam podcast Kodim 0109 Aceh Singkil saat ini menghadirkan narasumber yaitu Kapten Infanteri Limbrando Simamora selaku perwira mewakili Dandim 0109 Aceh Singkil. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Selamat sore semuanya. Ya, sehat ya? Sehat. Ya, jadi kita ini ada kabar baik ini Pak ya, kembali dari jajaran TNI AD bahwa ada pendaftaran Bintara Prajurit Karir Gelombang Kedua dan Tamtama Prajurit Karir Gelombang Ketiga, yaitu untuk TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025. Ini menyusul dari kemarin yang bulan 1 Pak ya, gelombang pertama ya. Iya, betul sekali. Ini Pak pasti banyak kan masyarakat kita penasaran ini ya, bagaimana sih mekanisme persyaratan yang akan dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan Pak ini untuk penerimaan pendaftaran Bintara Prajurit Karir Gelombang Kedua dan Tamtama Prajurit Karir Gelombang Ketiga ini seperti apa Pak? Karena kan ini sudah dibuka kalau tidak salah mulai tanggal 18 Pak ya atau 17. Mungkin batas pendaftarannya atau persyaratan pendaftarannya ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Di sini kami sampaikan bahwa saat ini telah dibuka pendaftaran online dan validasi untuk calon Bintara Prajurit Karir Gelombang Kedua tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025 itu pendaftaran online dan validasi tanggal 15 September sampai 11 Oktober 2025. Kemudian di calon Tamtama Prajurit Karir Gelombang Ketiga dilaksanakan tanggal 11 September sampai 23 Oktober 2025 itu pendaftaran online dan validasi tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Jadi boleh dimendaftar melalui online di Angkatan Darat Rekrutmen TNI mail.id. Nah, itu adalah link ataupun pendaftaran yang ada di TNI Angkatan Darat, demikian. Iya, berarti ada perbedaan pendaftaran Pak ya antara untuk pendaftaran Bintara Prajurit Karir dan juga untuk Tamtama. Jadi tadi disebutkan bahwa untuk cabanya itu PK Gelombang Kedua dari 11 September sampai 9 Oktober dan kemudian catanya itu dari 11 September sampai 23 Oktober. Jadi ada lebih panjang ini untuk catanya Pak ya, tamtamanya. Ya, ini mungkin syarat-syaratnya seperti apa ini Pak? Mungkin kan masyarakat penasaran ya, apakah ada usia atau mungkin tinggi badan, kemudian apakah ada syarat dari pendidikan seperti itu Pak? Ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, di sini kami sampaikan ada perubahan untuk usia, untuk mendaftar. Jadi saat ini perubahan usia maksimal yang semula 22 tahun menjadi 24 tahun dan pengurangan batas tinggi badan. Ini berlaku untuk Tamtama PKTNAD dari yang semula 163 cm menjadi 158 cm. Jadi ini adalah kebijakan dari pimpinan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi pemuda terbaik Indonesia yang memiliki potensi untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, namun mungkin terhalang oleh batasan usia dan tinggi badan. Jadi ini adalah upaya dari TNI AD. Jadi untuk usia sekarang maksimal 24 tahun. Nah, kemudian Tamtama itu tinggi badan semula 163 cm menjadi 158 cm, demikian Ibu. Iya, jadi kalau bisa dikatakan ini semakin memperluas kesempatan putra-putri kita ini Pak ya dalam mengikuti. Kalau misalnya Pak ini apakah berlaku untuk syarat umumnya seperti itu? Apakah dia berlaku untuk perempuan dan laki-laki ini untuk pendaftarannya seperti itu? Untuk dari pendidikan mungkin apakah ada minimal seperti itu?
Kalau untuk wanitanya masih seperti biasa, cuman usia juga dikurangi, ditambah menjadi usianya menjadi 24 tahun. Iya. Berarti berlaku untuk perempuan dan laki-laki ya, untuk pendaftaran ini. Iya Pak. Ini kan ada pendaftaran validasi ini secara online Pak ya. Ini berarti kalau misalnya dia sudah mendaftar online, tapi tidak melakukan validasi, ini ada kemungkinan gugur ya Pak, atau seperti apa ini? Ya betul sekali. Jadi saran kami apabila sudah mengetahui seperti itu, sudah mendaftar online, jadi kalau bisa langsung melaksanakan validasi. Jangan diperlambat Jangan ya, diperlambat, karena kemungkinan besar untuk mendaftar itu nanti semakin banyak, sehingga nanti takutnya kehabisan kuota jadi dikurangi. Jadi kalau bisa langsung saja untuk melaksanakan validasi. Iya, berarti Pak untuk perubahan usia maksimal ini ya dari semula 22 tahun menjadi 24 tahun dan kemudian pengurangan batas tinggi badan CATA dari 163 menjadi 158 ini harus dimanfaatkan ini ya Pak ya, oleh pemuda-pemudi kita. Iya, betul sekali. Iya, kalau untuk proses tahapan ininya Pak, seleksi seperti apa ini? Ada berapa tahapan kira-kira nanti yang akan diikuti ya oleh anak-anak ini? Dan karena kan seperti kita ketahui Pak ya, masih tetap walaupun dari yang tahap pertama kita lihat ini banyak putra-putri daerah yang lulus ya, lulus kita katakan dengan murni gitu ya, karena kan banyak ketakutan. Ini diiming-imingi ya, oh harus bayar, harus apa gitu. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa untuk yang tahap kedua ini Pak? Baik, di sini kami akan sampaikan bahwa tahapan seleksi utamanya, jadi diawali dengan pemeriksaan administrasi, kemudian lanjut untuk pemeriksaan kesehatan, kemudian tes keselamatan jasmani, kemudian tes psikologi, kemudian di pers itu adalah mental ideologi. Kemudian yang terakhir adalah sidang pemilihan terakhir atau pantohir. Jadi ini tahapan-tahapan untuk pelaksanaan kegiatan rekrutmen TNI ini. Iya. Berarti kalau masalah tadi Pak, masalah proses seleksi ini Pak, ini kan ada penekanan ya, kalau yang lalu kan ada penekanan bahwa tidak ada biaya, semuanya gratis. Apakah masih sama Pak untuk tahun ini seperti itu? Baik Bu, betul sekali. Jadi rekrutmen TNI ini untuk menjadi TNI itu adalah gratis. Jadi tidak dipungut biaya sekecil apapun. Jadi itu adalah gratis. Jadi dilaksanakan secara transparan. Jadi apabila nanti ada mungkin sekelompok orang ataupun perorangan yang bisa menjamin dengan memberikan uang, itu adalah tidak benar. Apabila nanti ditemukan hal yang demikian, di sini kami sampaikan untuk WhatsApp pengaduan terkait rekrutmen TNI. Oh ada ya pengaduannya? Ya pengaduannya mungkin bisa dicatat. Jadi untuk nomor pengaduannya adalah 0813 1050 074. Jadi bisa diulangi Pak? 0813 1050 074. Itu adalah nomor pengaduan rekrutmen TNI. Apabila nanti ada yang bisa menjamin masuk ataupun yang sebagainya, silakan laporan. Itu adalah nomor dari pusat. Jadi silakan untuk melapor ke nomor tersebut. Karena memang saat ini masuk TNI itu adalah gratis, tidak dipungut biaya apapun. Iya. Ini kan Pak, kalau periode tahap pertama ya, tahap pertama gelombang pertama itu kan ada Kodim membuka kesempatan untuk yang mendaftar itu berkonsultasi ini Pak ya ke Kodim 0109 Aceh Singkil, karena mungkin kan ada orang tidak agak gaptek gitu Pak ya, tidak ngerti yang online apa namanya validasi. Apakah untuk sekarang ini yang gelombang kedua ini juga ada dibuka kesempatan oleh Kodim Pak itu? Ya, baik, ini kesempatan bagus sekali. Jadi apabila nanti melaksanakan validasi, silakan datang ke Kodim. Ke Kodim untuk melaksanakan validasi biar kita bantu untuk proses validasinya, sehingga
calon tersebut sudah terdaftar dan tidak nanti ada mengalami permasalahan di kedepannya. Demikian. Iya, kalau untuk validasi ini Pak ya disebutkannya bahwa bisa memberdayakan Babinsa ya Pak ya, atau juga Upcorwil di wilayah tempat tinggal ya dari calon ini. Ke Babinsa juga bisa ya Pak ya? Bisa. Nanti kan di Koramil juga ada. Iya. Di situ silahkan laporan ke Koramil, nanti di situ akan dibantu. Ke Kodim juga bisa, kita akan dibantu untuk proses pendaftaran dan validasinya. Iya, kalau untuk pelaksanaan seleksi nih Pak, apakah seleksinya ini diadakan di Banda Aceh ya, kalau kita untuk wilayah Aceh, atau mungkin bagaimana nih Pak? Mungkin untuk diketahui juga gitu. Ya, untuk seleksi dilaksanakan di Banda Aceh. Untuk pemeriksaan administrasi nanti dipusatkan di Ajendam. Kemudian tes berikutnya nanti seluruhnya dilaksanakan di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh, iya. Ya, jadi cukup menggembirakan Pak ya, dengan waktu yang masih panjang ini ya, tadi ya sampai bulan Oktober ini Pak ya berlaku. Mungkin ada himbauan dari Bapak ini ya, selaku perwira dari mewakili Bapak Dandim ini kepada pemuda-pemudi, karena kalau tidak salah Pak yang di gelombang pertama kan jumlahnya lebih sedikit Pak ya dari target ya, dari target, sehingga ini sepertinya masih kurang minat ya. Jadi supaya mungkin ada himbauan, ada pesan yang ingin disampaikan agar anak-anak pemuda-pemuda ini betul-betul mau ya mencoba, karena ini kesempatan besar. Selain ada penambahan usia, juga ada juga pengurangan dari tinggi badan gitu. Oke Pak, silakan. Baik, di sini kami sampaikan kemungkinan untuk menjadi prajurit TNI itu adalah sangat besar. Apabila kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin mulai dari awal, kita harus siapkan dari awal, seperti pembinaan fisik, kemudian jaga kesehatan, kemudian kita mencari pengetahuan di luar sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan seperti persoalan psikologi. Yang intinya kita siapkan dari awal. Jadi tidak ada namanya segala sesuatu itu bisa dapat tercapai apabila tidak disiapkan dari awal. Jadi kita harus siapkan dari awal. Jadi apabila nanti ada yang berupaya ataupun bisa meyakinkan itu untuk lulus dengan bayar, ya boleh dikatakan uang, itu tidak menjamin. Jadi itu adalah hoax. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Jadi tadi sudah saya sampaikan, apabila ada upaya untuk seseorang ataupun kelompok tertentu untuk menjamin kelulusan ini, silakan laporan ke nomor yang kami sampaikan tadi. Bisa juga ke Kodim Pak ya. Ke Kodim juga bisa. Silakan laporan ke kami akan proses dan akan kami tindak lanjuti dengan apa yang sudah warga ataupun kelompok tersebut. Ya bisa jadi siapapun itu yang bisa menjamin, nanti akan kita proses demikian itu. Iya, jadi untuk masyarakat ya, atau juga untuk khususnya pemuda-pemudi, jangan sampai pesimis ya Pak ya. Ini kesempatan terbuka. Kalau memang ada mimpi, ada cita-cita, apa salahnya dicoba ya Pak ya. Siapa tahu rezeki ya Pak ya, karena kita tahu banyak yang lulus secara murni seperti itu. Ya, mungkin udah lengkap Pak ya yang kita sampaikan ini terkait dengan rekrutmen ini. Kita berharap ini bisa membuka cakrawala ya masyarakat. Mungkin ada orang tua yang mendengar, dan juga khususnya untuk pemuda-pemudi bisa langsung mendaftar, karena kesempatan tidak panjang Pak ya, walaupun sampai bulan Oktober ada supaya setelah mendaftar bisa mempersiapkan diri seperti yang Bapak bilang ya. Mungkin ada closing statement Pak terakhir sebelum kita menutup untuk wawancara atau podcast kita pada siang hari ini, sore hari ini. Baik, harapan saya untuk menjadi prajurit TNI itu harus dipersiapkan dari awal. Jadi menjadi prajurit TNI AD itu adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Demikian itu. Iya, itu penekanannya Pak ya. Ya baik, jadi sudah kita dengarkan ya tadi dari Bapak
Kapten Infanteri Limbrando Simamora ya mewakili Dandim 0109 Aceh Singkil terkait dengan kegiatan pendaftaran Bintara Prajurit Karir Gelombang Kedua dan Tamtama Prajurit Karir Gelombang Ketiga TNI AD tahun anggaran 2025. Jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi putra-putri Aceh Singkil ya. Ini jangan sampai mau kalah dengan yang lain. Berapa Pak ini rekrutmennya kemarin? Ya, ini kayaknya sampai ribuan Pak ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silakan langsung mendaftar. Websitenya rekrutmen TNI AD itu adalah ad.rekrutmen.tni.mil.id. Iya. Nah, itu adalah website untuk rekrutmennya. Jadi bisa dibaca-baca, bisa dipelajari. Kalau memang agak bingung, bisa bertanya ke Babinsa. Kalau misalnya Babinsanya lagi sibuk, bisa langsung ke Kodim ya Pak ya. Ya baik. Demikian untuk podcast kita pada sore hari ini. Kami berharap apa yang disampaikan, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Limbrando Simamora ini bisa kita cermati semua dan semuanya langsung bersiap-siap mendaftar ya Pak ya. Ya. Dan saya Eva Basaria undur diri dalam podcast Kodim 0109 kali ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.